Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu, Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Rabu 26 Juli 2023. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai hidup kita sekalian, puji nama Tuhan. Sampai pada pembacaan firman Tuhan hari ini, yakni kitab Injil Markus pasal yang keempat. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Baik, sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan hari ini, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur dan terima kasih pada Tuhan yang telah memberkati kami, memelihara hidup kami, dan menjamin keselamatan di dalam Yesus dalam hidup kami. Biarlah semua yang boleh kami alami, berkat penyertaan Tuhan, membawa kami semakin mengenal pribadi Tuhan. Dan pengenalan akan Tuhan juga membawa kami untuk hidup taat akan firman-Mu. Karena itu Tuhan, kami mau terus mengisi hati pikiran kami dengan kebenaran firman-Mu. Engkau mampukan untuk kami dapat memahaminya, serta Engkau memampukan kami untuk dapat menerapkannya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami sedia untuk belajar firman-Mu. Haleluya, amin. Markus pasal 4 ayat 30-34, demikian firman Tuhan. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus mengatakan pengajarannya dengan menggunakan perumpamaan. Tujuannya adalah agar mudah dipahami orang pada waktu itu juga pada masa kini. Peristiwanya sudah lampau, namun makna dari perumpamaan itu terus bergema hingga saat ini. Yesus memberikan perumpamaan kerajaan Allah seperti biji sesawi yang ditanam dan memberikan hasil yang besar. Kerajaan Allah adalah kiasan yang ingin menggambarkan kuasa Allah dalam suatu keadaan. Tuhan Allah berkuasa sepenuhnya di dalamnya. Hadirnya kerajaan Allah membuat manusia dapat menjalani kehidupannya dalam kuasa pimpinan Tuhan Allah. Hal kerajaan Allah digambarkan seumpama biji sesawi, itu yang dikatakan ayat 31. Dalam kehidupan sehari-hari orang Yahudi sangat memahami biji sesawi sebagai biji yang paling kecil dari segala biji. Istilah biji sesawi digunakan untuk menjelaskan hal yang paling kecil. Biji yang paling kecil itu setelah ditaburkan dan menjadi tumbuhan yang sangat besar dan kuat. Sesuatu yang kecil dan tidak bermakna, jika didiamkan saja selamanya akan menjadi tidak berguna. Jika diserahkan dalam kuasa Tuhan Allah, maka akan menghasilkan manfaat besar dalam kehidupan manusia. Seperti biji yang ditanam dan menjalani proses dari Tuhan Allah ketika mengalami pertumbuhan sampai menjadi pohon besar, demikian pula hal yang kecil yang membuat kita merasa tidak berarti, jika semuanya diserahkan kepada Tuhan Allah, akan memberikan hasil yang berguna.
Menyadari hal ini, manusia perlu memiliki pengertian yang benar akan kerajaan Allah. Mereka perlu memahami bahwa dalam setiap situasi Allah menyatakan kehendak-Nya. Semuanya ditujukan bagi kehidupan manusia yang lebih baik. Bapak Ibu Saudara, kita perlu menjalani hidup ini dengan mengandalkan kuasa Tuhan Allah kita. Jangan membandingkan diri sendiri dengan orang lain, karena kita dapat putus asa jika membandingkan kesusahan yang sedang dialami dengan keberhasilan yang dimiliki orang lain. Serahkanlah semua hal yang kita rasakan kepada Tuhan Allah semata. Bagaimanapun Dia adalah Tuhan Bapa kita dan kita adalah milik-Nya. Tentunya Bapa akan memberikan yang terbaik bagi anak-anak yang dimilikinya. Tidak akan Allah Bapa kita yang baik menjerumuskan kita atau membawa kita kepada kebinasaan. Tetapi Allah Bapa kita yang penuh dengan kebaikan akan menuntun kita kepada hal yang baik. Karena itu setiap kesusahan, setiap tantangan ketika kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan, Dia yang berkuasa, Dia yang mampu melakukan perkara-perkara yang besar, akan menuntun kita, menolong kita, sehingga kita menemukan atau mendapatkan jalan keluar dalam setiap persoalan yang kita hadapi, dan kita boleh mendapatkan kemenangan, bukan karena kita, bukan karena kuat kita, semua karena rancangan yang baik yang Tuhan siapkan bagi setiap anak-anak-Nya. Jangan menjadi putus asa, jangan melihat orang lain sepertinya lebih baik daripada kita, tetapi mari kita serahkan semuanya kepada Tuhan, maka kita mendapatkan kekuatan, bahkan kekuatan baru setiap saat, dan kita diberikan kemampuan untuk melampauinya. Bersama dengan Tuhan, kita mendapatkan kekuatan untuk menjalani kehidupan dalam kemenangan. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kami merasa kurang dalam menjalani kehidupan. Karena itu kami mau terus diisi dengan kebenaran firman Tuhan, supaya kekurangan iman kami terus ditambahkan, disempurnakan, sehingga kami menjalani kehidupan dengan totalitas penyerahan kepada Tuhan, dengan satu iman keyakinan bahwa Tuhan menuntun dan mendatangkan yang baik dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, biarlah firman Tuhan yang boleh kami pelajari, Engkau yang memeteraikan di dalam hati kami, sehingga kami dapat melaksanakannya dalam hidup kami, menjadi anak-anak-Mu yang beriman teguh dalam menghadapi segala sesuatu, karena bersama dengan Tuhan kami diberikan kemampuan dan keberhasilan. Terima kasih Tuhan, inilah diri kami sedia untuk menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.